Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nusa TV Dakwah Bil Hikmah. Alhamdulillah, program Nusa TV Religi kini hadir kembali, tepatnya di Makam Zimat Sayyid Husain Assegaf di Desa Banyusangkah, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan. Saya beserta kru Nusa TV dan tentunya Komisaris Nusa TV Raden Kiai Haji Fakhrila Ashol dapat ziarah kubur dan tahlil bersama. Bagaimana kegiatannya? Mari kita lihat bersama. Pemirsa Nusa TV, kali ini saya sudah bersama dengan Wakil Komisaris 1 Nusa TV, Abah Thayyib Fawaz Muslim. Mari kita tanya-tanya beliau mengenai sejarah makam Zimat Sayyid Husain Assegaf. Assalamualaikum, Abah. Bisa diceritakan bagaimana sejarah dari makam Zimat Sayyid Husain Assegaf ini, Abah? Beliau adalah bernama Sayyid Husain Assegaf dengan julukan Pangeran Zimat, dengan julukan lagi Pucuk Banyusangkah. Beliau ini sebenarnya dakwahnya dulu di daerah Jedih, Socah, selatan Bangkalan. Waktu itu beliau berdakwah ke berbagai lapisan masyarakat. Setelah banyak pengikutnya, kemudian ada salah satu tokoh di daerah itu yang tidak suka kepada Sayyid Husain ini, sehingga kemudian dia itu memfitnah, melaporkan kepada Raja Bangkalan bahwa Sayyid Husain ini mengumpulkan orang untuk memberontak kepada Raja Bangkalan. Nah, Raja Bangkalan ini tanpa diselidiki terlebih dahulu, tiba-tiba langsung mengirimkan prajuritnya untuk menghukum mati Sayyid Husain ini. Nah, Sayyid Husain ini sebagai waliullah yang tentu mukasyafah, beliau sudah merasa akan mengalami kejadian besar itu, sehingga kemudian beliau ini mengasingkan kedua putranya, yaitu Sayyid Abdurrahman dan Sayyid Abdurrahim, untuk mencari perlindungan, mengembara. Kemudian yang kedua, beliau berwasiat kepada santri-santrinya, nanti saya kalau mati, tolong saya dikuburkan di dekat di daerah di pantai, di dekat laut, di pantai. Setelah itu tiba-tiba datanglah prajurit kerajaan Bangkalan, tiba-tiba tanpa tanya-tanya dulu langsung membunuh Sayyid Husain ini, berikut banyak juga santri-santrinya yang terbunuh. Setelah beliau wafat, prajuritnya pulang semua. Salah satu santri ini ketika akan menguburkan Sayyid Husain, kemudian ingat kepada wasiat dari beliau, hingga kemudian dicarilah tanah di pantai. Diawali dari Socah, jadi itu kan dari Socah, dari pantai situ digali ternyata batu. Pindah terus ke utara, batu, terus itu sampai ke daerah Rusbaya, sampai enggak satu pun ada pantai yang ada tanahnya, semuanya batu. Sampai kemudian mereka setelah barat ini mereka kelelahan, santri-santri itu sudah kelelahan, sudah putus asa. Akhirnya dalam keputusasaan itu ada satu santri ngambil cangkul, ya basa-basi lah cangkul, ternyata tanah. Karena tanah, kemudian digalilah tanah, ya ini tempatnya di sini, digalilah, ya, hanya di makam sini, dikasih tahu ke orang yang ada di Socah. Dalam waktu singkat ini, setelah karomah beliau, dalam waktu singkat jenazah beliau dari Socah ke sini, dalam waktu singkat sudah sampai ke sini. Akhirnya dimakamlah di sini. Setelah dimakamkan, baru raja itu tahu bahwa beliau ini difitnah oleh seseorang, sehingga kemudian raja menyesal, sehingga mereka memberikan julukan Pucuk Banyusangkah. Jadi Pucuk Banyusangkah itu adalah gelar dari Raja Bangkalan. Itu sejarahnya. Dan perlu diketahui bahwa tadi putranya Sayyid Abdurrahman itu kemudian ini karena ketakutan ya kepada raja prajurit, akhirnya
lari sampai ke timur, sampai kemudian punya putra-putra seperti Syekh Abdul Manan putranya itu bertapa di daerah Batu Ampar, Pamekasan. Sehingga wali-wali Allah yang ada di pesarian Batu Ampar, Pamekasan itu semuanya adalah keturunan Syekh Husain Assegaf ini. Ada yang terkenal itu Kiai Suaidi, juga cucu-cucunya itu Kiai Suaidi yang terkenal dengan Buduk Taktong. Sekarang juga dikenal Bujuk Syekh Abu Syamsuddin itu, Syekh Suaidi itu atau Buduk Taktong. Dan terus keturunannya semuanya menjadi wali-wali Allah min ahlul ilmi. Beliau-beliau itu keturunan beliau ini semuanya menjadi ahli ilmi, ahli dakwah, ahli yang bertapa. Pemirsa Nusa TV, kali ini saya sudah bersama dengan Kepala Desa Banyusangkah. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Abdul Syukur. Bapak, bagaimana antusiasme masyarakat terhadap adanya makam Sayyid Husain Assegaf ini, Pak? Setahu saya sangat antusias sekali, terutama penduduk sekitarnya. Lebih-lebih dari Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa, setiap hari dan setiap malam itu tidak putus-putus dikunjungi masyarakat banyak. Terus kedepannya harapan Bapak untuk makam ini gimana, Pak? Insya Allah makam ini kedepannya semakin ramai karena fasilitas prasarana dan sarana juga dilengkapi, terutama jalan pelan-pelan dilebarkan dari jalan setapak menjadi 2 meter, 3 meter, sekarang sudah saya melebarkan sampai 8 meter dari luar. Mudah-mudahan dengan adanya pengunjung yang banyak ini semakin kita semangat bersama-sama masyarakat Desa Banyusangkah. Bagaimana tanggapan Bapak atas kunjungan dari Kiai Haji Faril Aswad? Yang pertama, saya terima kasih sangat besar sekali yang tidak batasnya pada Kiai Fahri, di mana setiap tahunnya bahkan hampir setiap bulan itu mendukung moral secara moral pada kami untuk menyemangati pembangunan jalan dan kelanjutan kunjungan ke ziarah ini ke makam Sayyid Husain Assegaf. Alhamdulillah ya Bapak. Terima kasih. Mudah-mudahan kita barokah dan diijabah sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Alamin. Terima kasih ya Bapak. Itulah wawancara singkat saya dengan Kepala Desa Banyusangkah. Itulah tayangan Nusa TV Religi di makam Zimat Sayyid Husain Assegaf. Tunggu Nusa TV Religi berikutnya.